Sebelum memulai, untuk peserta, saya harapkan untuk bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah rahmat dan limpahan kasih sayang dari Allah kita bisa berkumpul kembali di acara di Zoom meeting untuk mengikuti seminar keempat dengan tema entrepreneurship antara peluang dan tantangan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kehutanan beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Program Studi beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir di ruang Zoom meeting ini, dan yang saya hormati dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia Disnatalis yang telah mempersiapkan seminar hari ini, dan juga yang saya banggakan adik-adik peserta seminar dari mahasiswa dan juga peserta seminar yang lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Disnatalis kepada Bapak Dr. Jajang Sutiawan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Suri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa berkumpul dalam rangka seminar 4 dengan judul Entrepreneurship Antara Peluang dan Tantangan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah, mengalir tanpa akhir, terkuras tanpa batas kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Dekan Fakultas Kehutanan, kemudian Wakil Dekan 1, 2, 3, Ketua Program Studi S1, S2, ya. Kemudian Sekretaris Program Studi, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Dr. Arida. Kemudian yang terhormat Bapak Moderator, ini Pak Dr. Apri Hariswanto, kemudian MC Bu Suri Padilla MSc, dan juga ini paling spesial yang terhormat ya telah bergabung para narasumber kita, Pak Nanang dan juga Pak Robi. Salam kenal ya Pak Nanang, Pak Robi. Rekan-rekan hadirin semua, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan ya rangkaian Disnatalis. Ini merupakan yang keempat ya dengan tema entrepreneurship antara peluang dan tantangan. Besar harapan kami nanti akan ada gambaran tentunya terkhusus untuk rekan-rekan mahasiswa ke depannya bagaimana nanti setelah lulus dari Fakultas Kehutanan, karena alhamdulillah narasumber yang didatangkan ini merupakan yang expert ya di bidangnya masing-masing. Nanti silakan ambil ilmu sebanyak-banyaknya, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Demikian, mungkin tidak banyak yang dapat disampaikan dari kami. Terima kasih Bu Suri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ketua Disnatalis. Selanjutnya, sambutan dari Sekretaris Program Studi Ibu Dr. Arida Sulistiawati. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan juara untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga kita di pagi hari ini bisa meringankan langkah dan hati kita untuk menghadiri seminar keempat dalam rangkaian Dies Natalis Fakultas Kehutanan USU yang ke-8. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kehutanan, Ketua Prodi S1, S2, serta Sekretaris Prodi S2 yang telah memberikan support untuk kelancaran acara kita hari ini. Kemudian kepada Ketua Dies Natalis Dr. Jajang dan Panitia Dies yang selalu bersemangat mengorganize rangkaian acara Dies yang sudah berlangsung dari beberapa minggu yang lalu. Kemudian
enaknya narasumber atau motivator ya. Kalau narasumber kayaknya seminarnya berbau ilmiah banget ya. Motivator aja biar lebih enak ngobrolnya sama adik-adik ya. Motivator kita hari ini Bapak Nanang Siswanto. Terima kasih Pak Nanang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Pak Nanang ini cukup sibuk sekali dan saya kenal beliau dari zaman kuliah. Beliau orangnya ulet sekali, kemudian rajin mengikuti berbagai kegiatan di luar, kemudian beliau juga rajin berwirausaha gitu. Jadi ini menjadi panutan juga nanti untuk adik-adik di sini. Kemudian Bang aja ya, kalau Pak kayaknya kita seumuran ya Bi, karena Bang Robi ini dulu bimbingan saya, Bang Muhammad Al-Farobi yang juga cukup sibuk sebenarnya, sedang di Aceh ya Bi ya, dan Iya, berkenan meluangkan waktunya untuk sharing bersama adik-adik mahasiswa di Zoom meeting ini. Kemudian Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seminar keempat hari ini merupakan rangkaian Dies Natalis dan sebenarnya ini sasaran seminarnya lebih ke mahasiswa tingkat akhir. Sehingga Pak Jajang mengemas judulnya dengan entrepreneurship antara peluang dan tantangan. Saya kira tema ini sebenarnya cukup happening ya, dan sesuai dengan harapan serta mandat dari kementerian kita. Dan ini berkali-kali oleh Pak Menteri di remind lagi agar lulusan perguruan tinggi memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini juga dianggap sebagai salah satu jawaban dalam meningkatkan daya serap dan daya saing, terutama lulusan dari perguruan tinggi di dunia nyata. Dan sejak 2007, pemerintah juga sudah menggelontorkan aturan, ada peraturan pemerintah nomor 10, di situ salah satunya menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki jiwa kewirausahaan. Dan dari mandat itu kemudian pemerintah dan universitas juga sudah mendesain, kemudian menggelontorkan dana, kemudian kegiatan entrepreneurship di lingkungan kampus seperti PKM. PKM ini dari berbagai skim ada, dari mulai penelitian, kemudian daya cipta, ada kewirausahaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada inkubator wirausaha baru, kemudian kuliah kerja usaha, magang kewirausahaan, kemudian ada program mahasiswa wirausaha, dan lain sebagainya. Namun demikian, keterlibatan atau partisipasi dari mahasiswa, terutama di Universitas Sumatera Utara, mengerucut lagi di Fakultas Kehutanan ini masih cukup rendah seperti itu. Dan kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, rekan-rekan mahasiswa semua lebih termotivasi sehingga lebih semangat dalam menanamkan jiwa entrepreneurship agar tujuannya apa? Kita bisa bersinergi dengan tuntutan masyarakat, dengan tuntutan pemerintah dan dunia usaha ke depan. Tidak berpanjang kata, sekalian membuka mungkin ya, tidak berpanjang kata, saya buka seminar kita hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Suri. Baik, terima kasih untuk Ibu Sekretaris Prodi yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar hari ini. Baik, selanjutnya acara puncak kita yaitu mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV moderator. Jadi nanti untuk seminar ini akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Dr. Apri Heri Iswanto. Bapak Dr. Apri Heri Iswanto merupakan salah satu dosen di Fakultas Kehutanan dengan bidang keahlian beliau
berfokus pada teknik serat dan komposit. Kemudian jenjang pendidikan beliau dari S1, S2, dan S3 menamatkan di perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor. Nah, berikut ini publikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Apri. Bisa dilihat bahwasannya di tahun 2022 beliau sangat aktif untuk melakukan penelitian dan publikasi dengan hasil jurnalnya itu berada di Q1. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya serahkan acara selanjutnya kepada Pak Apri. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati para pimpinan fakultas dan program studi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di acara ini, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, serta kedua narasumber ini yang saya rasa melihat rekod perjalanannya luar biasa. Yang pertama nanti Pak Nanang dulu mekanismenya, jadi Pak Nanang kurang lebih setengah jam akan memaparkan, kemudian langsung kita sambung ke diskusi tanya jawab, karena beliau ada acara lagi, jadi sampai jam 11 ya alokasi Pak Nanang, kemudian nanti kita lanjut ke Pak Robi di sesi keduanya. Pak Nanang mau presentasi sendiri atau? Ya, saya langsung sendiri aja, nggak apa-apa Pak Apri. Oke, sendiri Pak Jajang. Langsung aja. Oh ya, sebelum presentasi saya bacakan dulu ya ininya apa namanya biodata singkatnya. Beliau merupakan alumni Fakultas Kehutanan IPB dulu angkatan 98, satu kelas sama saya. Kemudian pengalaman waktu sekolah luar biasa. Beliau zaman mungkin handphone masih monoponik, belum ada poliponik. Beliau sudah sampai Amerika. Jadi ke mana? Atlanta ya, Pak Nanang ya? Iya. Ke Atlanta. Beliau aktif sekali berorganisasi, kemudian berwirausaha, dan sampai sekarang memang dunia yang digelutinya. Sebelumnya pernah menjadi dosen di Fakultas Kehutanan juga, mungkin dalam beberapa bulan lah, karena beliau memutuskan mengambil peluang berkarir di Unilever waktu itu ya, di Unilever, dan seterusnya sampai sekarang tetap eksis di dunia usaha. Jadi karirnya mungkin kalau dilihatkan biodatanya ya lumayan panjang ya, beberapa perusahaan yang memang levelnya sudah nasional dan internasional yang beliau masukin. Kemampuan bahasa Inggrisnya juga luar biasa. Jadi maka tidak heran kita meminta beliau untuk berbagi, minimal untuk memberikan motivasi ke adik-adik mahasiswa ini yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Dan memang sekarang seperti disampaikan tadi Ibu Sekretaris Program Studi, bahwasanya tantangan ke depan ini memang akan semakin berat. Jadi kita akan dituntut, ya memang sih harapannya ketika lulus dari kehutanan ya bisa berkarir di dunia kehutanan. Tapi untuk sekarang ini ya akan berat, karena ya persaingannya akan semakin ketat, dan kita harus mencoba untuk keluar dari apa namanya kotak atau dari sistem yang ya selama ini mungkin tuntutannya ya apa namanya kita lulus kehutanan ya jadi PNS, jadi ini ya lupakan itulah mungkin ya. Kedepannya kita dituntut supaya kita mampu untuk berwirausaha. Saya rasa itu CV nanti bisa dibaca atau mungkin panitia bisa share. Kita langsung masuk ke materi saja. Silakan Pak Nanang untuk di-share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, dosen, dekan, wakil dekan, mahasiswa, alumni.
Terima kasih Pak Apri dan Bu Arida atas kesempatannya pagi ini. Sudah lama sekali sebenarnya pengen mampir ke kampus USU yang baru. Insya Allah nanti suatu saat kalau sempat ke Medan, saya akan coba sempatkan mampir ke sana. Pagi ini saya akan share beberapa hal yang sifatnya umum, tapi juga saya akan ada beberapa study case yang memang saya kerjakan, saya lakukan sendiri, dan nanti setelah selesai kita bisa sedikit tanya jawab ya Bapak Ibu. Mohon izin saya akan share screen saya. Apakah nampak screen-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya akan mulai entrepreneurship ini antara tantangan dan peluang. Ini kemarin Pak Apri sempat sampaikan tema apa yang bisa saya sampaikan di sini. Saya akan melihat bahwa ternyata di antara peluang juga ada tantangan yang kita juga sebagai entrepreneur juga perlu menyadarinya juga. Namun demikian, sebelum saya mulai, saya sedikit kenalan dulu. Tadi Pak Apri sampaikan, saya sempat ngajar di USU, awal-awal bareng Pak Apri juga, kurang lebih tahun 2023, itu hampir 20 tahun yang lalu ya, nggak berasa. Kemudian saya habis itu ke Unilever, kurang lebih hampir 8 tahun di sana. Saya belajar marketing sana di Unilever, dengan berbagai macam posisi dan brand yang saya pegang waktu itu. Setelah saya balik ke marketing lagi, tapi di local company, Sirat Produce itu adalah frozen food company. Ada mereknya Bell Food di sana, hampir 3 tahun. Saya berkelana lagi ke Mayora. Jadi marketing itu basicnya sama. Yang bedanya cuma brandnya aja, cuma kategorinya aja. Di Mayora saya pegang teh pucuk harum. Mungkin teman-teman Bapak Ibu juga tahu, dia mengalahkan Sosro dalam waktu 5 tahun sebagai market leader. Sosro udah hampir 40 tahun dikalahkan teh pucuk kurang lebih hampir 5 tahun. Kemudian saya belajar di FMC lainnya, di Bayer itu saya pegang OTC untuk vitamin-vitamin. Kemudian saya belajar di local company distribution company, Unirama, itu selain distribution, dia juga develop brand baru namanya Leza Frozen Foods. Di sana juga saya involve dari awal. Kemudian saya belajar di dunia lain, itu brand agency, untuk mengasah kemampuan saya di marketing. Saya pegang di Argo Asia Network namanya, brand agency, di marketing juga, basically. Nah, saat ini saya di FKS Food. FKS Food pegang snack division, saya pegang taro, mikromas, segala macam. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman masa kecilnya makan taro, yaitu sekarang saya pegang di sana. Dan dari semua ini saya pegang di marketing spesialis, branding, communication, innovation, activation, saya pegang semuanya dari activity sampai planningnya. Nah, selain itu, saya juga punya bisnis sendiri. Saya pernah pegang untuk janji jiwa. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakan janji jiwa, kopi kekinian. Kemudian saya sekarang, setelah saya lepas janji jiwanya, saya sekarang bikin sendiri Laker Story, brand, dan juga Excelsa Coffee. Itu saya brand sendiri untuk coffee shop. Dan juga saya sama teman bikin namanya Puru Piru, itu PR and digital agency. Ini punya saya sendiri juga sama teman, lebih fokus ke PR agency, digital agency yang sekarang memang secara dunia memang diperlukan. Ini sekelas mengenai saya. Nah, kalau melihat entrepreneurship, saya akan mulai dulu dengan peluang. Peluang ini mungkin Bapak Ibu semua teman-teman juga pasti tahu data lah seberapa besar di marketing itu. Sebelum kita do something, kita akan lihat dulu peluangnya seperti apa, marketnya seperti apa, datanya seperti apa. Kalau kita lihat kondisi demografi kita itu terus terang masih banyak yang membutuhkan, masih banyak potensi besar di sana. Dengan hasil sensus penduduk kurang 2020 kemarin kita punya 270 juta. Dan ini sebagian besar itu adalah di Gen Z dan juga milenial. Kalau data ini terus terang ini ada data market. Sama seperti ketika kita lihat sekeliling Bapak Ibu, misalkan teman-teman di sekelilingnya, berapa banyak sih konsumennya, berapa banyak usianya, kemudian mereka berprofesi sebagai apa. Nah, dari data itu kita melihat peluang kita mau ngapain di sana. Itu sebagai satu poin pertama untuk kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan untuk usaha kita. Karena basically entrepreneurship itu nggak hanya semata-mata hanya satu bisnis, tapi banyak hal. Selama kita bisa melihat potensi bisnis yang ada di sekitar kita, selama kita bisa monetize, istilahnya monetize, apa yang bisa kita lakukan dari potensi sekitar kita. Nah, kalau lihat pengusaha muda Indonesia itu masih sedikit banget dalam konteks keseluruhan dari penduduk di Indonesia. Kalau dari 11 juta, dari 20 juta ya masih kecil lah. Memang masih didominasi oleh usia di atas 30 tahun. Namun demikian usia di 20-24
ini potensi masih banyak usia teman-teman yang mahasiswa sekarang, mungkin nanti ketika lulus, maupun yang alumni yang masih baru selesai usia 25-29 tahun. Nah, ini potensi pemuda masih kecil dibandingkan dengan keseluruhan market dan juga di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kondisi existing UMKM di Indonesia itu memang masih didominasi untuk yang mikro. Mikro itu ya secara omset setahun lebih hanya maksimal 300 juta. Ya penjual gorengan segala macam itu dianggapnya masih mikro, tapi gede banyak. Kita bisa mulai dari situ sebagai starting point. Namun demikian kita bisa juga melonjak ke atas UMKM yang sifatnya usaha kecil. Dan ini nanti bisa beranjak ke atas lagi dan sampai usaha besar. Nah, kalau dari data ini sebenarnya usaha mikro masih paling besar. Namun demikian dari kondisi demografi masih banyak potensi yang bisa kita garap lihat dari berapa besar usia konsumen yang mau kita sasar. Karena dari basic marketing, salah pertama adalah data. Oke, kita mau ke konsumen mana? Oke, di mana lokasinya? Itu yang kita awal dari atas. Mute. Nah, oke. Ya. Saya mulai lagi, Pak. Oke. Saya ulang. Sudah bisa, Pak? Sudah. Oke, saya commit. Nah, kalau kita sekarang konsumen Indonesia itu sudah terbiasa melakukan order online. Ini juga peluang. Mengapa? Kalau sekarang misalkan kita lagi mager di kantor, lagi mager di kampus, nggak keluar kemana-mana, udah tinggal pesan online. Dan kalau lihat dari data ini, hampir 82% konsumen yang di riset itu mereka sudah punya aplikasi GrabFood. Bahkan 71% mereka udah punya aplikasi GoFood. 2 aplikasi ini yang paling banyak memang di Indonesia untuk konsumen Indonesia. ShopeeFood baru terakhir aja, which mereka lagi jalan dan sekarang lagi mereka mungkin bakal tutup. Cuma dari sekian banyak, 82% orang udah terbiasa pakai order online. Dan ini merupakan sebuah opportunity yang besar ataupun peluang besar. Mengapa? Kadang kita dulu mikir, oh kita harus buka toko di mana untuk biar ini. Ternyata enggak, sekarang dari rumah pun bisa. Mau masak di rumah juga bisa. Apalagi teman-teman udah terbiasa shopping online, pakai Shopee, kemudian pakai Tokopedia, Bukalapak, segala macam. Nah, itu orang menjadi potensi besar untuk kita berusaha. Tanpa harus keluar rumah, bisa melakukan di rumah, packing di rumah, bahkan produksi di rumah juga bisa. Itu bagian dari kesempatan peluang besar untuk berusaha. Jadi semakin melebar ke sana opportunity-nya di sini. Mulai dari GrabFood, GoFood, nah dan secara average ternyata konsumen itu bisa belanja hampir 6 kali sebulan, contoh untuk GrabFood, dan sekali beli mereka juga cukup besar. Mengapa mereka memilih aplikasi-aplikasi? Pertama, tentunya paling masih banyak kesempatan untuk promosi di sana. Kemudian aplikasinya gampang dipakai. Kemudian delivery-nya lebih murah. Jadi daripada kita naik motor, naik angkot, atau naik mobil, belanja keluar, ternyata pakai GoFood, GrabFood lebih murah. Jadi bagi sebuah orang pengusaha ini sebuah peluang untuk kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Meskipun nanti ya secara cost pasti akan lebih besar, tapi secara cost ini dari sisi penjual ya, dari sisi entrepreneur-nya. Ini bagian nanti saya akan jelaskan di bagian tantangan. Mengapa? Karena ya komisi semakin membesar sekarang. Komisi yang harus dibayarkan ke pihak merchant-nya, pihak Grab atau pihak GoFood-nya. Ini salah satu peluang, tapi secara umum kita melihat potensi market besar, demografinya juga gede, apalagi anak baru, anak muda sekarang. Kemudian yang kedua dari sisi online shopping juga udah terbiasa, baik makanan ataupun barang-barang lain lihat berbagai macam aplikasi. Nah, kalau ditanya apakah kedepannya mau jadi entrepreneur, ternyata dari survei yang dilakukan oleh IDEA Indonesia itu banyak yang mereka pengen jadi entrepreneur. Nomor 4 lah. Selain tujuan utama mereka bekerja membagikan orang tua, memiliki rumah, menjadi orang tua yang baik, tapi ternyata nomor 4 cukup besar tuh, menjadi pengusaha. Paling enggak udah anak-anak muda udah pikirannya udah jauh lebih ke depan daripada mungkin generasi saya dulu. Ternyata memang mereka pengen menjadi entrepreneur. Udah nomor 4. Jadi bagi saya ini sebuah peluang juga. Peluang bagi teman-teman untuk melihat potensi ke depan. Meskipun teman-teman lulusan kehutanan, tapi masih banyak yang bisa dilakukan dari berbagai macam bisnis yang berkaitan dengan kehutanan. Ilmu kayu, banyak banget. Bisnis mebel, bisnis kontraktor, segala macam yang terkaitan dengan jasa-jasa bidang kehutanan. Saya pikir juga masih banyak potensi di sana.
Bahkan dulu waktu saya masih mahasiswa, kalau saya lihat peluang simpel seperti ini, setiap tahun kita praktek kehutanan setahun sekali. Mahasiswa satu angkatan ada 300 orang. Saya cuma mikir simpel aja, ada 300 orang, masa sih saya nggak bisa jualan paket perlengkapan untuk ke lapangan untuk 30 orang aja. Nah, itu suatu potensi buat saya untuk bisa mulai bisnis dari sana. Lihat potensi market di situ. Nah, ini saya ngasih contoh aja sampel yang saya memang tekuni sekarang. Contohnya peluang bisnis kopi kekinian. Itu tren gelombang kopi sangat tinggi banget, mulai dari tahun 85 sampai 2016. Itu orang udah terbiasa, dan ini peluang untuk kopi kekinian. Dan konsumennya juga naik signifikan. Ini kita lihat konsumsi domestik kita sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat jumlah coffee shop-nya juga naik hampir 3 kali lipat di 2016 sampai 2019. Bahkan sekarang mungkin 2021 udah naik 2 kali lipat dari sini aja. Contohnya misalkan Janji Wajo udah lebih dari 1.200 outlet, Kopi Kenangan udah lebih dari 600 dan segala macam, itu saya kira sekarang udah lebih dari 3.000 outlet yang ada. Dan kalau kita lihat ini paling favorit ya shop to go untuk konsumen-konsumen yang gampang dibawa. Dan ini adalah melihat peluang. Lihat dari marketnya seperti apa, peluang yang ada seperti apa, ini harus bisa kita tangkap. Dan satu alasan kenapa masih gede politisnya ya karena budaya nongkrong sambil ngopi, meningkatkan daya beli konsumen ini juga bagian dari ekonomi konsumen Indonesia yang naik. Kemudian lifestyle dan juga kemudahan untuk mempromosi lewat sosial media ataupun online, dan tadi kehadiran platform digital tadi, jual beli online tadi kayak GoFood, GrabFood itu sangat membantu, serta bahan baku yang sudah diakses di Indonesia. Itu selalu potensi besar dan laba bisnisnya juga masih cukup tinggi sebenarnya untuk bisnis kopi kekinian ini. Nah, kalau kita lihat peluang, tapi apakah ada tantangan? Pasti ada. Jadi ada plus minusnya lah yang harus kita memang lihat. Contohnya dari 81 pemuda yang berusaha, hanya 8% yang memiliki bisnis. Maksudnya apa? Maksudnya masih ada mismatch antara potensi yang ada, berminat nih, oke, dari 100 orang, berminat nggak berusaha? Berminat, 1%. Tapi yang bermulai menjalankan, bermulai melakukan, itu baru 8% menjadi pengusaha. Jadi adalah tantangan untuk membuktikan bahwa sebenarnya wirausaha ada berbagai macam style bisnis, berbagai macam potensi itu bisa dilakukan. Bahkan yang simple jual beli merchandise aja bisa online itu jadi seorang wirausaha juga. Jual beli snacking itu bisa juga jadi usaha. Teman saya kemarin anak muda dari Bogor itu lulusan kuliah, sekarang bisa dia hampir 1M satu bulan itu hanya jual beli snack aja, bikin pabrik sendiri. Marketnya ada juga, hanya melihat marketnya seperti apa, tren seperti apa, dia mulai dari bisnis yang seperti itu. Dan kita juga, kalau saya dan teman melakukan survei, masih banyak yang berusaha tapi belum tahu bisnis apa serta bagaimana persiapannya. Ini saya survei generasi-generasi yang sekarang, kemudian pekerjaan saat ini ada wira swasta, ada profesional, ada mahasiswa juga. Kemudian apakah tertarik bisnis? Tertarik banget, malah ini 86% mereka tertarik di bidang bisnis kuliner misalkan. Kemudian berminat mengambil franchise atau bikin brand sendiri, ternyata banyak juga yang pengen bikin brand sendiri, hampir 55% bikin brand sendiri. Kemudian jika akan menjadi franchise, apakah sudah tahu bakal mengambil apa? Ternyata banyak yang belum tahu. Kemudian ketika mau memulai bisnis, apa sudah tahu bisnis apa? Mereka juga belum tahu. Jadi banyak tantangan yang ternyata masih dihadapi oleh yang mereka pengen berbisnis. Dan kalau sudah bermulai, tahu nggak cara persiapannya, proses seperti apa? Ternyata masih banyak yang belum tahu juga. Nah, kebetulan dengan pengalaman saya beberapa tahun di bisnis marketing dan juga berusaha, jadi saya sedikit banyak tahu problemnya seperti apa sih dijalankan, karena sedikit banyak experience saya di komersial, experience saya di perusahaan-perusahaan bisa saya apply ketika saya punya bisnis sendiri. Nah, bahkan ketika saya buka Janji Jiwa, titik yang bisnis kopi apa sih? Kalau saya perhatiin, pertama, kita juga mikir, saya pakai merek sendiri atau franchise? Karena biaya franchise cukup besar juga, tapi ada biaya R&D di sana yang nggak perlu saya bikinkan gitu. Kemudian menentukan lokasi. Lokasi di pinggir jalan, atau di ruko, atau dalam mall, itu kan mempengaruhi traffic dan juga biaya sewa. Ini juga perhitungan yang matang harus ditentukan. Contoh lagi, manajemen supply chain bahan baku. Supply chain itu juga nggak gampang. Harus tahu, orang bertahu bagaimana ambil barang, beli di mana, harga murah di mana. Ini bagian dari supply chain. Bahkan harga pengiriman pun juga, ongkos pengiriman pun harus dihitung. Kemudian pengetahuan sumber daya manusia, nyari orang untuk bekerja juga nggak gampang. Ngatur shift juga nggak mudah, mencari orang jujur juga nggak gampang juga. Jadi tantangan secara SDM.
Kemudian terakhir budget promosi. Tingginya feed delivery online kayak GoFood, GrabFood itu kurang lebih hampir 25% di luar promo. Kalau kita bikin promo diskon 20% ya 20% tambah 25%. Itu promo doang udah 45%. Padahal margin mungkin paling cuma 50% di luar biaya-biaya lain. Jadi benar harus dihitungin benar-benar secara finansial. Dan terakhir manajemen pengaturan keuangan, sistem pembukuan ini juga dari hal-hal yang banyak yang belum tahu. Nah, dengan pengalaman saya di dunia industri marketing ya, ini terus terang nih kegiatan saya sehari-hari, basically apa yang saya lakukan sehari ya seperti ini. Nah, kemudian ketika kita akan menjadi entrepreneur, apa sih sebenarnya yang harus kita tentukan? Apa sih yang harus kita siapkan? By the way, ini Excelsa Coffee ini nama Latin dari artinya Excelsa ya. Jadi terinspirasi dari kehutanan juga nih saya bikin kopi sendiri. Nah, ini kita mau bisnis apa? Kita tentukan sekarang. Kita mau masuk ke target market mana? Bisnis apa? Mau bisnis kopi, mau bisnis food, mau bisnis snack, mau bisnis online, atau bisnis yang lain. Itu tentukan dari apa kita mau bisnis. Kemudian kita lihat potensi marketnya seperti apa. Kita nggak usah lihat jauh-jauh lah. Kita ngeliat di radius sekitar kita, radius pertemanan kita, seperti apa potensi marketnya. Kemudian siapa target konsumennya yang mau kita sasar. Itu juga harus menentukan nih. Target market sangat menentukan nanti produk kita mau jual apa dan di mana. Produk atau jasanya apa? Jika kita lihat kita mau jual produk atau jual jasa, bahkan jual jasa tukang cukur pun juga bisa jadi bisnis tuh. Kalau di sana banyak kerumunan massa yang ada di situ, perumahan. Kisaran harga mau kita targetkan seperti apa? Harga middle low atau middle up itu akan menentukan profitability kita ke konsumen juga. Promosi dilakukan seperti apa? Apakah promosi online, apakah promosi di outlet aja, atau lewat apa? Itu juga kita step di awal tuh. Kita mau ngapain? Di mana lokasinya? Ini akan menentukan, kata disampaikan di atas, lokasi, kalau di kuliah lokasi menentukan prestasi, kalau ini lokasi menentukan bisnisnya lancar atau enggak. Gampang ditemui oleh konsumen enggak, gampang di-reach oleh GoFood atau enggak, itu juga harus kita sasar tuh. Kita mau pakai merek sendiri atau franchise, ini juga perhitungan matang. Karena bikin merek sendiri juga enggak gampang, tapi kalau franchise juga harganya mahal ketika kita beli di awal. Dan bagaimana operasional harian, ini juga harus sebagai tantangan besar ketika kita menjadi entrepreneur. Tapi bukan berarti nggak bisa, ya semua akan bisa ketika kita mulai dari kecil. Itu dari saya, Pak Apri, sekilas pandangan mengenai peluang dan tantangan sebagai entrepreneur. Sekarang mungkin kita tanya jawab kali ya, biar diskusinya lebih lancar. Mungkin masih ada 25 menit lagi kok buat diskusi. Ya, monggo, baik. silakan. Terima kasih Pak Nanang, paparannya yang sangat menarik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya pengusaha muda itu jumlahnya masih sedikit ya. Jadi masih banyak 81% orang atau muda itu yang berminat jadi pengusaha, tapi karena berbagai faktor yang 8% masih terrealisasi masih hanya 8%. Nah, jadi prinsipnya gini, adik-adik dan Bapak dan Ibu, adik-adik, ini terutama adik-adik mahasiswa lah. Kalau kalian mau jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Jangan jadi karyawan. Karena apapun ceritanya, kalau jadi karyawan ya kita sudah tahu. PNS juga karyawan. Jadi kita sudah tahu setiap bulan memang segitu. Tapi kalau jadi pengusaha, yaitu siap kaya dan siap miskin. Jadi peluangnya 50%. Kalau ketika kita berhasil, kita akan langsung jadi orang kaya. Kalau ketika kita ini, nah itu kan kalau generasi sekarang itu kan begitu kan. Ketika misalkan gambarannya seperti itu. Nah, oke, untuk memperkaya lagi wawasan, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Nanang. Silahkan, saya buka mungkin 2 atau 3 penanya lah. Silakan sebut nama, pertanyaan langsung. Silakan, monggo. Kalau belum ada, saya pancing dulu. Untuk menjadi seorang pengusaha ini permasalahan klasik Pak Nanang. Ya mohon nanti diberikan penjelasannya secara realnya lah ininya secara tipsnya. Jadi biasanya terkendala modal itu urusan klasik untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, kira-kira apa langkah pertama
dengan kondisi kita nggak punya modal tapi kita ingin berbisnis. Monggo Pak Nanan, mungkin untuk sambil memancing yang lain. Good question. Pertanyaan bagus Pak Apri. Itu adalah pertanyaan klasik yang banyak yang ditanyakan juga ke saya sebelumnya dan juga merasakan sama. Nah, tipsnya adalah biasanya saya akan mulai dari yang kecil. Saya mulai dari kecil dari sifatnya konsinyasi. Konsinyasi dalam konteks apa? Oke, kita ada potensi nih, kita ada potensi, ada kebutuhan, contohnya market snack itu sebuah tempat di kantin lah gitu. Ini baru baru benar-benar learning banget minggu lalu gitu, bahwa ternyata di kantin sekolah anak saya itu ternyata ada kantin yang ternyata menjual banyak produk. Saya cuma melihat potensi satu sekolah itu ada 600 siswa, ya kan? Oke, dari situ saya mau jualan snack ah. Pertanyaannya, apakah saya harus bikin sendiri? Nggak harus. Saya punya teman yang dia setelah tadi saya memang dia produsen dan dia udah bikin produk dan dia sudah jual juga. Saya tinggal cek, oke, saya ambil contoh barangnya, kemudian saya akan titipkan dulu ke kantin, 1 karton dulu misalkan. Kalau ternyata nanti laku, ya saya tinggal nambah lagi. Jadi yang paling penting adalah kalau berpikir adalah modal, ternyata sebenarnya bukan. Tantangan utama terbesar adalah kita melihat dulu potensi marketnya mau kita ngapain. Karena kalau begitu sudah jalan, biasanya produsen itu pasti akan ngasih tenggat waktu pembayaran. Oke, saya akan tenggat waktu pembayaran 1 minggu ya. Kan lumayan tuh, 1 minggu kita ambil barang dulu dari dia, kita jual misalkan ke kantin tadi, kantin kan jualnya cash, kita langsung dapat margin 20%. 20% dari 100.000 kan misalkan ya udah dapat 20.000 sendiri, kita puterin lagi di situ. Yang penting kita sense dulu, dapat bisnis sense-nya yang dapat, kemudian potensi marketnya udah ada, kita tinggal hitungkan aja berapa yang bisa kita jual di sana, satu tempat dapat, tinggal kita pindahkan ke tempat lain lagi, nambah titik lagi. Itu satu paling penting. Terus yang kedua terkait yang biaya tadi. Sebenarnya banyak banget bank-bank itu mereka yang masih pinjaman, banyak banget. Dan mereka mencari emang UMKM untuk mereka minjam ke mereka. Cuman yang paling susah adalah banyak UMKM itu yang mereka tidak memiliki pembukuan yang rutin, pembukuan yang bagus. Nah, pembukuan itu maksudnya apa? Berapa banyak yang terjual, berapa uang yang masuk bulan itu, berapa banyak uang yang keluar, dan pembukuan itu bukan yang sifatnya yang rumit ya. Saya biasanya bikin pembukuan simpel kok, pakai Excel biasa aja. Minggu ini berapa yang kejual, bulan ini berapa omset saya, kemudian spending saya berapa, dapat profitnya berapa, sehingga ketika suatu saat kita minta pinjaman ke bank, itu kita sudah punya tuh pembukuan simpelnya, dan bank juga tahu potensi market kita berapa. Sehingga kalau misalkan omset kita sebulan sih 10 juta, ketika suatu saat kita pinjam ke bank senilai 10 juta, bank bakal percaya bahwa kita bisa membayar mereka karena market potensi kita, omset kita sebulan aja udah 10 juta gitu. Itu yang biasanya kendala-kendala di awal yang mungkin banyak pengusaha nggak melihat. Padahal itu yang ngasih pinjaman tuh banyak banget kalau masalah keuangan. Yang penting adalah bisnisnya visible, bisnisnya jelas, potensi marketnya jelas, barang yang dijual jelas, keuntungannya jelas. Itu basic pertama ketika kita pengen jadi pengusaha. Kita tahu, kita modal kita berapa, kita jual berapa, kita dapat untung berapa, bagaimana kita ambil barangnya, distribusinya berapa, itu yang paling penting di awal Pak Apri. Itu sih biasanya kendala di awal mereka. Silakan, yang lain ada yang mau ditanyakan? Bisa via chat nggak apa-apa kalau teman-teman. Ya, boleh via nggak langsung chat. ngomong. Atau Bu Ridwanti mau share barangkali ini kan ada Bu Ridwanti ini kan salah satu yang sedang sekarang mau mulai startup ya dengan produk teh gaharu. Jadi mungkin bisa share Bu Ridwanti pengalamannya atau mungkin bisa didiskusikan dengan Pak Nanan. Silakan Bu. Sepertinya yang harus sharing dengan Pak Nanang itu CEO saya gitu, kan? Oh gitu. Bukan saya sepertinya. Karena kan ada dia bergabung di sini Kak Bu, barangkali ini.
Belum kayaknya. Belum. Atau Belum. mahasiswanya ada, saya coba dicek. Sepertinya nggak ada yang gabung. Lupa juga tadi menyampaikannya, Pak. Oh ya. Oh ya. Ya, kalau memang belum ada, mungkin saya ada satu lagi, Pak Nanang. Ini kan terkait strategi pemasaran, terutama untuk produk yang baru. Ya, untuk produk yang baru dan ya tentunya kalau produk baru kan belum dikenal. Nah, kira-kira langkah yang nyata terkait pemasaran yang paling efektif dan berbiaya rendah itu seperti apa, Pak Nanang? Terkadang gini, oke, ya sudah pakai online, manfaatkan media sosial dan lain sebagainya. Tapi ketika kita followernya rendah kan, ya ini kan sama-sama masih pemula semua. Jadi orang baru lah misalkan. Nah ini bagaimana kira-kira trik strateginya kalau misalkan menggandeng artis kan berbiaya tinggi. Nah kira-kira bagaimana Pak Nanang untuk menghadapi kendala seperti itu? Ya. Pertanyaan bagus Pak Apri, terima kasih. Ya, ini memang saya rasakan sekarang dengan punya bisnis sendiri. Bedanya saya ketika saya pegang janji jiwa, orang udah tahu janji jiwa seperti apa. Bahwa mereka sudah tahu karena udah dikomunikasikan kan lewat dari head office yang mereka. Ketika saya punya brand saya sendiri yang Letter Story dan Excelsa Coffee, itu saya tidak bisa menyamakan strategi dengan mereka. Salah satu yang pertama adalah radius. Jadi karena produk ini adalah bisa dikirim via GoFood atau GrabFood dalam radius paling nggak 5 km. Jadi saya lakukan adalah saya langsung berkolaborasi dengan pihak GrabFood sama GoFood untuk promo barang mereka dengan pasang iklan di Grab sama GoFood. Mengapa? Karena saya tanpa harus nyari orang baru. Karena orang udah terbiasa buka aplikasi GoFood, GrabFood tiap hari. Jadi sifatnya clickable. Jadi kalau orang klik produk saya di situ, saya tinggal bayar klik aja. Misalkan yang view ada 100 orang, tapi yang klik cuma 50, saya cuma bayar yang 50 aja. And it works. Mengapa? Karena saya nggak perlu promoin gede-gedean di Instagram segala macam, karena saya nggak tahu follower saya di Instagram rumahnya di mana. Jadi saya harus hitung adalah pertama awareness di radius 5 km dari outlet saya. Yang kedua dari awareness harus masuk ke pembelian. Paling nggak ke pembelian itu lewat apa? Ya karena saya udah dari Grab atau di GoFood, ketika saya pasang iklan di Grab atau di GoFood, orang jadi tahu, begitu tahu mereka langsung klik mereka akan pembelian. Nah dari situ saya membayarnya itu sifatnya variable cost. Saya hanya akan bayar jika ada klik, otomatis secara cost akan lebih efisien buat saya. Itu langkah pertama yang saya lakukan utama untuk brand baru. Mengapa? Kalau saya pasang menggandeng artis sendiri, kalau outlet saya cuma satu, itu nggak efisien. Saya pasang punya outlet di Pondok Gede Bekasi misalkan. Saya pasang iklan di Instagram. Orang nonton Instagram ada di Bogor, ada di Jakarta Utara. Ketika ngerti mereka mau beli, nggak bisa karena kejauhan. Jadi nggak efektif buat saya. Jadi mending saya pasang iklan di Grab atau GoFood yang kebetulan mereka menyediakan fasilitas tersebut. Ketika mereka aware, mereka tahu, mereka klik, mereka tinggal order. Berikutnya, mereka tinggal langsung order, nggak perlu lihat iklan saya lagi. Dan saya udah stop iklan di sana, nanti selang lagi 2 bulan lagi pasang lagi. Jadi dari riset saya terakhir kemarin, hampir 80% pembeli di outlet saya itu adalah pembeli baru. Kan bisa kita lihat statistiknya. Nah, itu bagian dari menggunakan data yang sudah disediakan oleh mereka. Memang kita ada tambahan cost, tapi kita tahu bahwa cost itu berujung ke penjualan. Kita bisa hitung di sana. Itu Pak Apri sekilas. Ini ada pertanyaan. Ada yang bertanya di chat room. Oke, saya lagi baca. Izin bertanya, kenalkan Cici Zahira. Salam kenal Cici. Apakah sukses dalam pembuatan kemasan termasuk dalam hal krusial di usaha walaupun berjual standar, apakah meningkatkan packaging atau lebih packaging? Oke. Dalam dunia marketing itu ada 6P. Basically, pertama produk, kemudian packaging, price itu harga, place itu tempat di mana kita jual, positioning kita mau seperti apa, positioning brand kita, yang terakhir ada promotion. Packaging adalah satu hal yang paling penting. Mengapa? Ini adalah ketika packaging ini kita taruh di toko, dia mewakili kita, mewakili brand kita untuk menjual barang kita. Jadi kadang orang beli pertama lihat packaging dulu. Packaging yang menarik, orang belum lihat isinya, ya dia akan beli juga. Sehingga desain dalam pembuatan kemasan tidak boleh asal-asalan. Desain itu akan mencerminkan isi produk. Misalkan contohnya desain kemasan taro itu ada namanya taro boy, yang saya pegang. Kemudian ada pota monkey. Itu sama-sama brand snack dibandingkan dengan kompetitor yang lain.
Tapi konsumen saya itu taunya ya taro itu ada taro boy-nya, ada warna hijaunya, ada potaboy-nya. Itu satu ciri khas. Karena orang ketika di toko, atau teman-teman di supermarket atau di Alfamart misalkan, itu di rak tuh banyak banget. Jadi salah satu yang membedakan adalah kemasan, desain. Desain menarik atau enggak. Kadang buat anak-anak itu malah desain dari kemasan buat mereka jadi dibuat untuk dikumpulin gitu. Jadi sekali lagi desain dalam kemasan itu sangat krusial untuk mencerminkan brand kita seperti apa. Bahkan dari brand kemasan itu mencerminkan, oke, brand ini kayaknya kelasnya kelas low end banget lah, kelas CD yang kelas bawah. Oh, dengan desain kemasannya, oh kayaknya harganya mahal nih, harganya 10 ribuan, harganya kelas atas. Oh, desain kayak ini harganya mungkin cuma 5 ribuan. Jadi kadang-kadang desain kemasan bisa mencerminkan kualitas, bisa mencerminkan isi dari produknya seperti apa, dan bahkan bisa mencerminkan ini layak dijual mahal atau dijual murah. Itu sangat-sangat krusial, karena kemasan itu ketika dipajang, dia akan menjual sendiri produk di dalamnya, mewakili kita, mewakili brandnya, ketika orang konsumen itu akan membeli. Itu satu poin utama kenapa pentingnya desain kemasan ini menarik. Kalau kita perhatikan, teman-teman, coba cek brand-brand di dunia FMCG yang dijual di toko supermarket, yang jualnya tinggi-tinggi, jualnya bagus, market share nomor 1, biasanya desain kemasan juga cukup bagus. Tapi yang penting mencerminkan isinya apa, mencerminkan positioning dari brandnya, dan mencerminkan produk dan juga harganya seperti apa. Jadi sekali lagi desain kemasan cukup signifikan, sangat krusial. Makanya tadi saya jualan kopi aja, ya tetap aja saya usahakan ada brandnya di sana. Itu bagian dari kemasan ketika orang minum nggak polosan, tetap ada brand di sana. Karena itu adalah ada value brand kita di sana, ada value kualitas yang kita taruh di sana juga. Begitu Pak Apri, begitu Mbak Cici Zahira. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, terima kasih Pak. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa sesi Pak Nanang cukup ya, pas ya, 8 menit lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Nanang sudah berbagi kepada adik-adik mahasiswa. Jadi intinya adalah semangat menjadi seorang pengusaha. Untuk menjadi seorang pengusaha tidak perlu modal yang besar. Peluang untuk menjadi seorang pengusaha itu sangat terbuka lebar dibanding dengan peluang untuk kita menjadi karyawan ataupun pegawai di instansi pemerintahan. Jangan merasa berkecil hati. Saya lulus tidak keterima jadi PNS. Ya. Tapi ketika kita sukses dengan dunia usaha, itu akan lebih memiliki kebanggaan tersendiri. Saya rasa terima kasih Pak Nanang. Barangkali ada kesibukan lain. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Nanang. Terima kasih Pak Apri, teman-teman semuanya atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Nanti suatu saat jika ada pertanyaan lebih detail, silakan kontak saya lewat Pak Apri. Semoga nanti saya bisa membantu. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Semoga acara tetap berlanjut dan lancar selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke sesi 2. Masih ada satu narasumber lagi yang tidak kalah serunya nih. Ini salah satu alumni kita. Jadi Pak Alfarobi ini angkatan 2012. Saya nggak nyangka juga ya, beliau dulu waktu jadi mahasiswa masih ya malu-malu lah. Sekarang sudah sering menjadi narasumber ya. Jadi Pak Alfarobi ini dari budidaya hutan dulu ya, angkatan 2012. Beliau melakukan PKL kalau nggak salah di mana dulu PKL? Bukit Asam, Pak. Bukit Asam ya, Bukit Asam. Penelitiannya kalau nggak salah tentang kemenyan ya, stek pucuk. Stek pucuk ya? Stek pucuk ya. Ya. Jadi nanti Pak Alfarobi akan menyampaikan materinya. Ini
pengalaman kerjanya. Jadi sekarang di startup. Jadi nanti akan sharing pengalaman. Kemudian nanti bagi penanya yang 2 penanya terbaik akan mendapatkan voucher pulsa dari Pak Alfarobi. Jadi nanti yang terpilih silakan langsung kontak ke panitia, ngasih nomor handphonenya biar ditransfer pulsanya. Saya nggak usah sebutkan lah nominalnya ya. Barangkali nanti tiba-tiba berpikir jadi 2 juta kan kita kan nggak tahu. Jadi Ya, betul, nanti Pak. mohon disimak nanti siapkan pertanyaan terbaiknya ke Pak Alfarobi. Silakan Pak Robi. Oke, terima kasih Pak Apri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat semuanya, dan nggak lupa salam rimba. Oke, yang saya hormatin ya, jajaran pimpinan Fakultas Kehutanan dan juga program studi, gitu, dan juga panitia. Yang saya hormati moderator dan juga dosen-dosen yang telah hadir di Zoom meeting ini, dan juga yang saya banggakan dan juga yang saya hormatin adik-adik sekalian peserta atau audiensi di seminar hari ini. Oke, mungkin pertama saya mau mengucapkan selamat Disnatalis kepada Fakultas Kehutanan dan juga ke Prodi Kehutanan yang Fakultas Kehutanan itu berarti ulang tahunnya ke-8 gitu ya. Untuk program studi itu ke-23. Nah, harapannya saya selaku alumni Kehutanan USU ya, Fakultas Kehutanan mampu mencetak ya generasi-generasi muda gitu ya, alumni-alumni kehutanan yang poinnya adalah siap bekerja di bidang apapun gitu, dan juga tidak lupa membawa nilai-nilai lingkungan dimanapun kita bekerja. Oke, lalu mungkin saya sedikit mempresentasikan materi yang itu turunan dari entrepreneurship gitu. Nah, ini judulnya entrepreneurship antara peluang dan juga tantangan. Saya juga mikir nih, saya mau membagikan atau sharing kepada teman-teman sedangkan saya belum punya usaha gitu. Tapi sebagai investor ya saya juga ada gitu kan. Nah, maka dari itu saya coba merangkum yang kira-kira materi relevan terhadap entrepreneurship. Nah, lalu selanjutnya juga saya mau disclaimer, materi yang saya sampaikan ini adalah kombinasi ya antara pengalaman saya yang selama ini saya jalanin dan juga teori-teori yang saya dapat. Nah, sehingga ini menjadi materi hari ini yang ini menjadi salah satu ya dari teori yang banyak di luar sana gitu. Jadi itu disclaimer pertama untuk teman-teman gitu ya, supaya teman-teman mungkin ada materi-materi lain yang pernah didengar, yang pernah didapatkan, jadi bisa bijak untuk mengelolanya. Oke, saya izin share screen, Pak Apri. Silahkan. Sudah di ini belum? Sebentar. Sudah. Kelihatan, Pak? Sorry. Sudah kelihatan. Oke. Sip. Nah, ini judul yang saya bawa ada Leadership Journey. Nah, mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Apri, CV saya. Jadi ini sedikit gambaran. Saya dulu itu tamat dari Fakultas Kehutanan di tahun 2017 gitu. Lalu saya melanjutkan berkarir di bidang keilmuan saya yaitu kehutanan. Saya ada di LSM ya, saat itu riset orang hutan. Setelah itu saya lanjut ke pemetaan. Saya setelah itu sampai sekarang saya ada di perusahaan startup. Nah, perusahaan startup yang saya gelutin saat ini adalah perusahaan e-commerce ya, perikanan gitu. Jadi perusahaan ini membuat aplikasi yang itu gunanya atau fungsinya menghubungkan antara nelayan dengan market. Nah, market ini bisa internasional dan juga bisa domestik.
Oke. Lalu mungkin saya lanjutkan materi saya, leadership. Kenapa kita harus mempelajari leadership? Karena di bidang apapun ya, kita itu berkarir atau bekerja, kita itu harus mempunyai jiwa leadership dimanapun. Leadership terhadap diri kita sendiri dan juga leadership kepada sekitar kita atau tim konteksnya. Nah, ini kita hubungkan terhadap ke entrepreneurship misalnya. Misal teman-teman membuat suatu usaha, ya otomatis secara tidak langsung teman-teman juga akan memiliki tim gitu ya. Makanya ini turunan dari entrepreneurship, jiwa yang harus dimiliki nih untuk seorang entrepreneurship. Nah, lalu juga saya karena ini sasaran ada mahasiswa gitu, saya membawa materi umum ini untuk juga ke dunia kerja gitu. Nah, mungkin ini leadership ini nanti kan teman-teman ini perwira rimba ya atau sarjana yang punya potensi atau bakal calon menjadi leader dimanapun nanti teman-teman berkarya. Oleh sebab itu, nah ini materi inilah yang saya bawakan. Gitu. Oke, apa itu leadership? Gitu. Leadership itu adalah kemampuan memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang yang kita pimpin gitu. Nah, yang ini idealnya dimiliki seorang leader. Sekarang pertanyaannya, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Ada dua. Pemimpin yang dilahirkan itu contohnya seperti raja, gitu ya. Lalu mungkin di dalam dunia kerja semacam dia sudah lama bekerja, lalu dia sudah berumur, dia tiba-tiba langsung diangkat dia sebagai leader gitu. Nah, yang belum tentu ya calon raja atau orang yang tadi dipromosikan dia memiliki jiwa leadership gitu, tetapi dia seorang leader. Nah, lalu juga leadership yang dibentuk. Nah, saat ini yang paling banyak persentasenya gitu ya di dunia itu adalah leadership yang dibentuk. Karena raja paling berapa persen, lalu orang yang dipromot karena beberapa hal juga berapa persen gitu. Oke, saya lanjut. What is a leader? Apa sih itu leader? Nah, leader itu orang yang pertama knows the way, orang yang tahu jalannya, orang yang tahu tujuan, gitu ya. Jadi misal teman-teman membuka usaha, gitu ya, satu badan usaha, ya teman-teman juga harus mengetahui jalannya seperti apa, gitu. Lalu tujuannya seperti apa. Nah, lalu shows the way. Dan seorang leader itu dia harus menunjukkan jalannya. Tidak hanya tahu, tapi dia menunjukkan jalannya. Yang ketiga adalah goes by the way. Nah, dia sudah tahu, lalu dia menunjukkan jalannya, dan dia jalan di jalan yang dia tunjukkan itu. Nah, karena banyak sekarang leader-leader dia tahu, gitu ya, dia menunjukkan, tapi dia nggak jalan di jalan tersebut, gitu. Maka dari itu, ini yang harus teman-teman pelajarin untuk menjadi seorang leader yang baik. Oke, nah ini saya sedikit mengkomparisasi antara leadership dan juga managerialship ya. Nah ini saya juga bingung gitu ya. Maksudnya saya dipilih menjadi narasumber ini karena saya masih di dalam dunia kerja gitu. Jadi saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman bahwasannya perbedaan leadership dan managerialship. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat orang yang jago gitu ya, yang jago perencanaan, lalu misalnya penganggaran, lalu dia bisa memecahkan masalah. Dia itu seorang leader, belum tentu. Gitu. Nah, tetapi seorang leadership itu adalah orang yang mampu memberikan arah. Memberikan arah contoh, misalnya dalam dunia organisasi kampus ya, memberikan arah. Misalnya teman-teman divisi gitu ya, atau rekan-rekan di kampus gitu, dia ada problem gitu ya,
ada bottleneck-nya. Nah, itu seorang leader harus bisa memecahkan masalah itu dan memberikan arah. Lalu juga menyelaraskan orang gitu ya. Menyelaraskan orang artinya mungkin juga teman-teman punya pengalaman di organisasi, ada satu di antara teman-teman yang clash atau miscommunication gitu, nggak selaras. Nah, itu tugasnya leadership ini untuk menyatukan sebagai bridging, sebagai jembatan untuk menyelaraskan orang-orang yang sedang berkonflik, misalnya seperti itu. Untuk apa? Untuk untuk mencapai tujuan bersama gitu. Lalu memotivasi dan menginspirasi. Nah, ini juga penting. Nah, ini kasusnya misalnya dalam dunia kerja atau dalam usaha, kita punya tim yang kita lihat sedang demotivasi gitu ya. Ya, seorang leader tuh harus mampu memotivasi dan juga menginspirasi gitu. Nah, inilah perbedaan antara leadership dan managership. Jadi, orang yang mampu dalam teknik gitu ya atau teknis belum tentu memiliki leadership. Oke, saya lanjut. Sip. Nah, bagaimana sih kita bisa menjadi effective leader? Pertama itu adalah kita harus menumbuhkan rasa trust and respect. Nah, karena dengan trust and respect itu otomatis orang yang kita pimpin gitu ya atau orang sekitar kita sangat mudah kita pengaruhin. Oke. Saya lanjut. Apa itu trust? Trust itu adalah kepercayaan gitu ya, berperan sebagai perekat yang bisa mengikat seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin. Makanya mungkin kalau teman-teman pernah sering dengar gini ya, kalau Bapak itu trust sama saya lebih trust lagi kepada Bapak gitu. Nah, ini sering sekali yang saya temuin. Jadi trust and respect ini salah satu cara untuk menjadi effective leader. Lalu respect. Jelas, pada prinsipnya semua orang itu ingin dihormatin. Gitu ya. Jadi respect itu adalah untuk menjadi pemimpin yang efektif ya. Anggota tim kitanya juga harus memiliki rasa respect. Nah, ini saya ambil literaturnya dari Andre Brasfeld. Oke. Nah, namun hanya karena Anda disukai oleh anggota tim misalnya ya, atau disukai oleh karyawan gitu ya, karyawan misalnya tempat Anda membuka usaha, Anda belum tentu gitu mendapatkan respect mereka. Nah, ini juga case seperti ini sering teman-teman ketemuin mungkin. Nah, di depan baik gitu ya, ternyata di belakangnya kurang baik gitu. Oke, saya lanjut trust and respect. Nah, trust and respect itu diperoleh ya, bukan diberi. Oleh sebab itu kita membutuhkan usaha untuk menumbuhkan trust and respect. Nah, usahanya seperti apa? Oke. Sip. Nah, usahanya itu adalah kita menunjukkan perilaku. Jadi dengan perilaku itu akan bisa menumbuhkan trust and respect tadi. Tuh, perilakunya seperti apa? Ini essential leadership. Nah, untuk menjadi effective leader, kita tuh harus mampu gitu ya, mampu untuk mempengaruhi pikiran, perasaan dan tindakan untuk menjadi seorang leadership gitu. Nah, ini kita harus mampu nih. Esensi dari leadership tuh kita mampu mempengaruhi pikiran orang, perasaan orang, tindakannya gitu. Tindakan diri kita sendiri gitu ya, dan juga mempengaruhi tindakan orang lain. Ada 4 kunci ya, ini sepengalaman saya. Ini 4 kunci ini saya masukkan ke dalam materi ini karena based on pengalaman sekali lagi. Pertama adalah perjuangan kualitas diri, kedua ambil tanggung jawab, ketiga tegakkan integritas, keempat adalah kuasai interpersonal skill. Oke, mungkin pertama kita lanjut ke perjuangan kualitas diri. Apa itu kualitas diri? Kualitas diri itu adalah pembentuk baik buruknya gitu ya, kepemimpinan yang Anda ciptakan. Dan ia bisa menyeret orang yang Anda pimpin ke arah yang sama. Nah, ini teman-teman juga pasti pernah mendapatkan case seperti ini. Ketika Anda dipimpin oleh orang yang berkualitas gitu ya. Berkualitas, contoh misalnya konteksnya
pemain bola gitu ya. Ketika Anda dipimpin oleh kapten yang secara kualitas dia oke, otomatis kita akan terseret tuh. Kita akan terpengaruh gitu untuk menjadi apa yang ke arah yang dia tuju gitu. Nah, ini apa namanya? 3 kriteria gitu ya. Kualitas diri ideal. Ini menurut saya. Pertama adalah sukses gitu ya. Sukses. Nah, kenapa sukses? Karena saya yakin ya sepenuhnya bahwa kualitas ini adalah sesuatu yang bisa mengantarkan saya pada kesuksesan tertinggi. Nah, sukses menurut saya kemarin baru dapat dari mentor bahwa sukses itu di indikatornya ada 4. Saya biasanya sebutnya ada 4 ta. Pertama adalah harta. Kita melihat kesuksesan orang itu dari hartanya gitu ya. Lalu ada tahta, kita melihat kesuksesan itu dari tahtanya gitu ya, kekuasaannya. Lalu ketiga adalah kata. Kita melihat orang sukses itu dari katanya. Seberapa berpengaruh kata-katanya merubah orang lain, seberapa berpengaruh kata-katanya menginfluence orang lain gitu. Lalu terakhir ada cinta. Cinta ini tanda kutip. Cinta ini apa namanya? Disukai oleh orang sekitar. Nah, lalu sukses ini juga nggak akan komplit gitu kan. Ketika kita tidak punya kualitas diri yang mulia. Tuh. Makanya ini kita tidak bisa dipisahkan. Ketika sukses kita harus mulia. Mulia itu apa? Mulia itu adalah kita hadir untuk memberikan dampak seluas-luasnya. Gitu. Dampak yang baik seluas-luasnya, artinya bermanfaat kepada orang lain. Karena banyak kita dapat case gitu ya. Case bahwasanya orang sukses kadang tidak berbagi gitu ya. Nah, itu membuat kita kurang respect gitu. Oleh sebab itu ini perjuangkan kualitas diri yang ideal itu pertama sukses dan mulia. Lalu trust and respect. Tadi kita mau menumbuhkan trust and respect terhadap orang sekitar kita misalnya. Nah, kita juga harus mempunyai kualitas diri ideal itu gitu, trust and respect gitu. Bukan hanya kita mau tim kita itu trust ke kita, bukan mau tim kita itu respect ke kita, tapi kita juga harus trust ke dia. Kita harus juga respect ke dia. Nah, dengan respect itu kita akan semakin dapat trust and respect, semakin tinggi yang kita dapatkan. Oke. Dan juga saya pernah dapat wejangan dari mentor saya bahwasannya mindful leadership gitu. Mindful leadership itu apa? Mindful leadership itu jangan menyuruh orang lain yang kita sendiri tidak mau melakukannya gitu. Nah, kita ini sedang ingin membangun trust and respect orang lain, tapi kita sendiri tidak trust respect. Nah, itu nggak boleh gitu. Oke, saya lanjut. Oleh maka itu untuk mendapatkan trust and respect, kita harus memantapkan kualitas diri ideal. Oke, saya masuk. Kedua adalah ambil tanggung jawab. Nah, ambil tanggung jawab ini sangat penting untuk menumbuhkan trust and respect kepada sekitar kita. Kenapa? Case-nya seperti ini. Ambil tanggung jawab ini adalah kita melakukan sesuatu gitu ya, yang itu sebenarnya menjadi kerjaan orang lain. Nah, ini juga pernah saya alamin gitu ya. Bahwasannya ketika kita sudah mempunyai planning gitu ya, kita sudah mempunyai goals gitu. Lalu pada proses pada proses eksekusinya tiba-tiba ada tim gitu ya yang dia tidak mengerjakan tugasnya dengan time bound yang tepat gitu ya. Nah, otomatis itu akan bisa mengganggu tujuan kita tadi. Bisa jadi akan ngaret atau delay gitu ya. Nah, seorang leader mau nggak mau harus ambil tanggung jawab gitu. Bisa jadi seorang leader bisa mengerjakan tugas tersebut gitu ya, lalu juga bisa mengelola itu ke tim yang lain gitu. Nah, ini seorang leader harus bisa mengambil tanggung jawab. Oke, sip. Nah, ambil tanggung jawab ini juga ada kendalinya gitu. Biasanya ambil tanggung jawab itu ada dikendalikan kendali internal gitu ya. Ini ada 3 saya tampilkan, ada yang warna merah, ada yang warna ungu dan juga warna hijau gitu. Yang warna merah ini saya bisa kontrol.
Yang warna biru inilah saya tidak bisa kontrol, tapi saya pengaruhin. Yang hijau adalah saya tidak bisa kontrol dan tidak bisa saya pengaruhin. Nah, yang merah itu apa? Yang merah itu adalah diri kita. Kita punya akses gitu ya, punya otoritas lebih untuk memberikan pesan direct gitu. Ketika kita mau melakukan sesuatu gitu, ya kita punya kontrol diri sendiri gitu. Nah, lalu yang warna biru adalah saya tidak bisa kontrol, tapi bisa saya pengaruhi. Ini siapa? Ini adalah tim kita sekitar. Kalau misalnya dalam kerja kelompok, ya ini tim, kan ada ketuanya misalnya. Dia nggak bisa kita kontrol. Mau kita sampaikan seperti apapun, dia tidak akan bisa kontrol. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pengaruhin, kita advokasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita. Gitu. Lalu yang warna hijau itu area saya tidak bisa kontrol dan tidak bisa saya pengaruhin. Apa itu saya tidak bisa kontrol dan tidak bisa pengaruhin? Itu adalah biasanya kebijakan, regulasi. Ya, contohnya misalnya di kampus atau di dalam dunia usaha, kebijakannya ini karena masa COVID, ya kafe-kafe harus tutup jam 8 malam. Gitu. Nah, kita nggak bisa kontrol itu. Dan juga kita nggak bisa pengaruhin. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi. Kita harus punyai jiwa agilitas yang tinggi. Gitu. Adaptasi dengan kita melakukan improvement supaya tetap tujuan kita itu tercapai. Oke, nih ada 2 contoh kendali, gitu ya. Kendali eksternal dan internal. Nah, kendali eksternal tuh biasa dalam mindset-nya adalah kenapa selalu saya, gitu ya. Ngapain sih saya repot-repot, gitu. Saya nggak bisa, gitu. Saya nggak bisa melakukan apa-apa, misalnya. Nah, lalu kalau di kendali internal, itu biasanya mindset-nya adalah why not? Kenapa tidak? Saya bisa melakukannya, gitu. Saya bisa berbuat sesuatu. Nah, sekarang tanda tanya, kita sekarang ada di kendali mana? Apakah di kendali eksternal dan internal? Sebagai seorang leader yang efektif harus punya di kendali internal. Oke, nah masuk ke kendali diri eksternal. Nah, kendali diri eksternal itu apa? Menempatkan hal-hal di luar dirinya sebagai penentu atau penyebab utama atas segala hal yang terjadi. Nah, biasanya ini mungkin teman-teman pernah juga mendapatkan case seperti ini. Biasanya orang-orang yang dalam kendali diri eksternal tuh blame, dia selalu menyalahkan gitu. Nah, misalnya dosen memberikan soal gitu ya, lalu nilainya rendah, dia akan menyalahkan dosennya. Kenapa dosennya memberikan soal yang sulit gitu. Lalu excuse gitu ya, terlalu banyak alasan. Nah, ini orang-orang yang seperti ini itu biasanya dikendalikan diri eksternal gitu ya. Lalu juga denial gitu ya. Ini mental block ya. Setiap apa yang disampaikan selalu penolakan, bentuknya tidak bisa. Ini nggak bisa, Mas. Ini susah, sulit. Nah, inilah yang harus perlahan kita reduce gitu ya. Kita kikis karena kendali diri eksternal pasti ada juga dalam diri kita gitu. Lalu dampaknya apa? Kalau kita di dalam kendali eksternal, kita tidak belajar gitu. Dari kegagalan sehingga berhenti bertumbuh. Nah, ini karena kita tidak open minded, ya, kita kegagalan tadi kita nggak mau belajar sehingga kita nggak bisa bertumbuh gitu. Lalu berkurangnya trust and respect. Nah, kembali lagi, untuk menjadi effective leader tadi, kita menumbuhkan trust and respect. Nah, respect nggak kita sama orang-orang yang seperti itu? Pasti tidak. Oleh maka itu, dampaknya adalah berkurangnya trust and respect dari rekan. Gitu. Nah, ini saya tadi malam saya coba ngeriset ya. Saya juga harus punya teori untuk memperkuatnya gitu. Ini 8 dari 10 orang memiliki kendali diri eksternal. Ini Julian Rother. Nah, ini seorang penulis juga dari Amerika Serikat, ya. Dia mendapatkan kesimpulan bahwasanya 8 dari 10 orang memiliki kendali diri eksternal. Artinya 20% dari kita yang memiliki kendali internal. Oke, masuk ke kendali diri internal. Nah, kendali diri internal nih kita itu
merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Nah, orang-orang yang dibawa kendali diri internal itu biasa selalu mengambil tanggung jawab. Itu tadi seperti kunci kedua untuk menjadi esensi leader tadi adalah ambil tanggung jawab. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah belajar dari kegagalan sehingga bisa bertumbuh. Karena kita sering ya mengambil tanggung jawab tadi gitu ya, sering gagal gitu ya, kita pasti bisa bertumbuh gitu. Lalu meningkatkan trust and respect dari rekan. Nah, di dalam kelompok ya, dalam kelompok contoh misalnya kalau case-nya di kampus, dalam kelompok itu ada teman kita yang dia mengerjakan semua kerjaannya gitu ya, kerjaan kelompok gitu. Nah, dari situ contoh kecil itu dapat meningkatkan trust and respect. Otomatis kita pasti percaya sama dia dan respect pada dia. Walaupun ini nggak bisa berlarut-larut. Karena dampaknya dia akan sebagai melakukan hal tersebut sehingga dia merasa terhukum gitu ya. Nah, ini juga yang pelan-pelan harus kita perbaiki. Oke, nah ini saya juga ngambil dari John C. Maxwell. Ya, ini juga seorang penulis. Ya, hidup adalah tentang pilihan-pilihan dan setiap pilihan yang kamu ambil menentukan dirimu. Tadi saya sudah memaparkan antara kendali internal dan eksternal. Nah, ini tinggal kita bagaimana memilihnya, gitu ya. Yang ini nanti menentukan arah kemana kita berada. Oke, yang ketiga adalah tegakkan integritas. Nah, ini kunci ketiga untuk mendapatkan trust and respect tadi ya terhadap lingkungan kita. Kalau konteksnya kerjaan berarti terhadap karyawan, kalau konteksnya dalam berorganisasi adalah teman-teman divisi kita, kalau konteksnya dalam usaha adalah karyawan-karyawan kita gitu ya. Nah, tegakkan integritas. Kenapa ini menjadi kunci? Sepengalaman saya itu integritas ini dapat menginspirasi gitu, menginspirasi tim dan juga menjadi role model integritas ini. Nah, apa itu integritas? Integritas itu adalah keselarasan pikiran, perasaan dan tindakan. Gitu. Nah, makanya kita sering menemukan ada orang yang misalnya apa yang dia sampaikan itu nggak sesuai apa yang dia kerjakan. Nah, kalau ada orang seperti itu, apakah kita trust and respect? Secara otomatis kita akan berkurang trust and respect-nya. Makanya untuk menjadi effective leader kita harus memiliki harus tegakkan integritas. Gitu. Nah, ini memimpin dengan integritas, gitu ya. Nah, ini integritas dalam diri seorang pemimpin adalah komitmen mendalam untuk melakukan hal yang benar, untuk alasan benar apapun situasinya. Nah, ini bertindak dengan perilaku moral yang konsisten, gitu ya, sesuai dengan nilai diri dan perkataan yang diucapkan. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, ini saya juga mengutip ya dari Warren Buffett. Warren Buffett ini investor ulung dan juga salah satu orang terkaya juga di dunia. Dia menyampaikan seperti ini. Look for three things in a person, gitu ya. Intelligence, energy, and integrity, gitu ya. Artinya ada 3 di dalam diri seseorang. Pertama itu adalah intelligence, energy, dan integrity. If they don't have the last one, jika kamu tidak memiliki yang terakhir, gitu ya, integrity, don't even bother with the first and two. Kita nggak perlu repot-repot untuk mempertimbangkan intelijensi dan energi. Jadi dari pernyataan Warren Buffett ini bahwasanya integrity ini sangat penting. Sip. Nah, dan keempat adalah interpersonal skill. Nah, interpersonal skill ini memang relate banget dengan apa yang saya jalani sekarang, adalah kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Karena di dalam kerjaan saya itu sebagai negosiator juga, saya juga sebagai dealer gitu ya, untuk ke middle plan atau ke pengusaha khususnya perikanan ya. Jadi kenapa saya masuk
menyebabkan kunci interpersonal skill ini bisa menumbuhkan trust and respect adalah, nah karena dalam bukunya Les Giblin ya, ini dia menuliskan 15% orang itu sukses berkat latihan, berkat teknik, gitu ya, berkat keterampilan dia dalam bekerja misalnya, dan 85% itu sukses berkat kemampuannya dalam membangun hubungan baik dengan orang lain. Jadi dari persentase ini peluang untuk kita dapat membangun hubungan baik dengan orang lain adalah dengan memiliki interpersonal skill. Oke, dan juga ini diperkuat oleh pernyataan Helmi Yahya. Saya pernah lihat podcastnya, bahwasanya 15% itu orang sukses karena keterampilan, 85% karena komunikasi gitu ya, dan membangun hubungan baik dengan orang lain, atau kita sebut biasanya relasi. Oke, bagaimana cara meningkatkan interpersonal skill? Pertama adalah bangun kesetaraan untuk memunculkan keterbukaan. Kedua, hadirkan ketertarikan untuk memunculkan atensi. Ketiga, sampaikan pesan yang jelas untuk mempengaruhi. Nah, ini kita coba jabarkan satu persatu. Pertama, bangun kesetaraan untuk memunculkan keterbukaan. Nah, sepengalaman saya, orang itu cenderung mudah menyukai orang yang sama dengan dirinya. Nah, ini mungkin teman-teman ada case yang sama juga ya. Nah, kalau teman-teman melihat di forum-forum petinggi-petinggi negara, nah seperti di foto itu dia mencontohkan ya, mirroring, meniru bahasa tubuh gitu, tingkah laku. Nah, ini adalah usaha-usaha untuk bangun kesetaraan yang nantinya bisa memunculkan keterbukaan. Dari keterbukaan itu otomatis komunikasi bisa berjalan dan kita juga bisa menyelipkan tujuan-tujuan kita pada saat komunikasi tersebut. Oke, sip. Nah, ini juga saya cari literaturnya. Menurut Albert Merbian, gitu ya, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah visual, penampilan, gitu ya, tatapan wajah, ekspresi wajah, gitu, gerak tangan. Lalu 38% adalah vokal, volumenya seperti apa. Misalnya kita sedang berkomunikasi dengan orang Medan misalnya yang volumenya keras, ya kita sedikit bisa mengikuti intonasinya, jedanya gitu. Nah, lalu verbal. Nah, ini ada ciri khas gitu ya. Ciri khas biasanya misalnya kita sedang berkomunikasi dengan orang Bugis misalnya, kita masukkan ciri khas komunikasinya, lalu magic word gitu ya. Magic word biasanya kita menggunakan alangkah baiknya gitu. Bagaimana jika gitu ya. Lalu killer word ini biasa ya teman-teman tahu juga dalam komunikasi ya nggak apa-apa gitu. Biasa nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh gitu. Nggak bisa, itu killer word. Nah, ini yang harus kita hindari dalam proses komunikasi. Lalu kedua, hadirkan ketertarikan untuk memunculkan atensi, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Biasanya kita mendengarkan secara empatik, gitu. Kalau dalam sesi negosiasi biasanya kita tuh bersalaman, gitu ya. Di awal bersalaman itu ini sudut dari antara telunjuk dan ibu jari ini harus kena pada saat bersalaman. Ini salah satu teknik negosiasi, dan tatapan mata itu harus ke mitra bicara kita. Kita harus memberikan senyuman. Pada saat komunikasi kita lakukan anggukan atau oh iya gitu. Atau juga kita mengulang apa yang dibicarakan gitu. Nah, ini dengan cara seperti ini kita bisa menghadirkan ketertarikan gitu untuk memunculkan atensi. Lalu bicara hal yang positif karena rata-rata orang akan senang membicarakan hal-hal yang positif. Oke, yang terakhir ini ada 3 ya. Sampaikan pesan jelas untuk mempengaruhi. Nah, biasanya kita di dalam komunikasi kadang
kurang terstruktur itu ya misalnya. Nah, ini saya coba jabarkan sepengalaman saya. Ini urutannya pertama dari ide gitu ya, lalu logik, lalu faktanya apa, lalu impact gitu. Nah, ini struktur pesannya. Sampaikan kondisi yang melatar belakangi pesan Anda. Kemudian sampaikan pesan tersebut gitu ya. Idenya apa ini yang mau disampaikan? Misalnya, oh saya mau minta, permintaannya adalah mau minta kenaikan uang jajan misalnya ya, kenaikan uang jajan. Ya sampaikan bahwasannya saya mau minta uang jajan mungkin dikarenakan gitu ya, dikarenakan saya sering sekarang ada pencarian sampel untuk praktikum misalnya kan. Nah, logiknya apa? Sehingga gitu ya, sehingga saya membutuhkan bensin yang lebih banyak gitu, jatah bensin lebih banyak. Nah, kenapa seperti itu? Faktanya apa? Ya kita berikan bukti-bukti. Nah, karena saya memerlukan bensin yang lebih banyak gitu. Faktanya bensin sekarang di apa namanya? Di tempat kita sedang naik gitu. Nah, lalu impact-nya apa? Kalau saya nggak ditambahkan ya saya mungkin uang makan malam saya akan berkurang gitu, hingga saya juga mungkin nggak makan malam, yang itu bisa menjadi sakit misalnya. Itu kalau konsekuensi negatifnya. Positifnya apa? Positifnya ya sampaikan bahwasanya dengan ini ya praktikumnya menjadi lancar dan lain-lain. Oke. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah great leadership reputation are built on consistency. Jadi reputasi seorang pemimpin itu ya, reputasi seorang pemimpin yang hebat itu dibentuk atas konsistensi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu tidak bisa dilakukan sekali saja, tapi kita harus konsisten dan sering. Oke, sekian Pak Moderator materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Robi. Mungkin dari saya buka dulu chatnya. Silakan yang mau bertanya. Izin boleh Pak? Ya silakan. Muhammad Rizky Akbar. Saya terima kasih atas pemaparannya Bang Alfa. Sangat keren lah gitu. Jadi Akbar, tapi di sini mau bertanya tentang lebih ke sharingnya gitu Mas, tentang kepengalaman pribadi Abang dengan impersonate tadi Mas, kayak gimana membuat atau membangun relasi yang baik gitu dengan mitra atau mungkin dengan kawan kerja gitu kan. Terutama dalam hal ini kan Abang itu kan bangun bisnis gitu, bangun bisnis di bagian perikanan gitu Mas. Ada nggak pengalaman pribadi Abang itu tentang cara komunikasi, terus dari kitanya sendiri gitu membuat orang itu tertarik gitu Mas? Boleh jadi mitranya Abang atau mungkin deal-dealannya gitu supaya lebih enak gitu Mas. Pernah nggak ada pengalaman pribadinya Mas? Bolehlah di sharing gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi nanti biar sekalian dijawab. Baru satu. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Cici. Jadi sebelumnya untuk Bang Robi saya izin bertanya Bang. Tadi kan udah dijelaskan tentang kendali diri internal itu. Nah dari kendali diri internal itu mungkin bisa dibilang itu ada kecenderungannya lebih baik untuk menjadi seorang pemimpin. Kira-kira gimana pendapat Abang tentang orang dengan tipe-tipe yang memiliki kendali diri internal ini, tapi dia lebih cenderung kayak kalau misalnya ada satu permasalahan, dia kan kayak menyalahkan internalnya sendiri kan, dirinya sendiri, dan itu dilebih-lebihkan sampai orang pun di sekitarnya jadi malas gitu, jadi kayak capek sendiri menanggapinya. Mungkin gitu ya, Bang. Makasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Sudah dicatat, Pak Robi? Sudah, Pak. Oke, silakan dijawab. Ujian. Oke, pertama saya mau izin jawab pertanyaan dari Adinda Muhammad Rizky Akbar.
ini terkait apa ya, negosiasi. Sebenarnya negosiasi ini juga ada materi tersendiri gitu. Karena kita butuh role play gitu. Kita butuh ada peragaan gitu ya. Makanya sangat diharapkan untuk offline. Tapi nggak apa-apa, ini saya sampaikan sedikit gitu. Nah, teknik-teknik ya dalam negosiasi itu kita pertama harus mengenali lawan mitra kita. Mengenali mitra bicara kita. Itu yang pertama. Kita harus gali ya, bisa dari sosial medianya gitu ya. Kita bisa dari orang-orang sekitarnya. Untuk apa? Untuk melihat bargaining power. Oke, bargaining power. Bargaining power-nya sampai mana gitu ya. Kebiasaannya seperti apa gitu kan. Lalu apa kesukaannya. Nah, karena tadi interpersonal skill untuk membangun hubungan baik tadi kan pertama tadi membangun kesetaraan. Nah, ini juga ada hubungannya terhadap gaya komunikasi personal. Kan ada 4 tuh gaya komunikasi personal. Ada yang dominan gitu ya, ada yang steadiness gitu ya, stabil gitu, ada yang influence gitu, intim, ada yang cermat. Nah, sebelum kita melakukan negosiasi kita harus tahu gaya komunikasinya seperti apa mitra kita ini. Oke, mungkin di awal kita sebelum ketemu kita lakukan by call gitu ya. By call lemparkan beberapa pertanyaan yang itu nanti coba kita identifikasi ya. Stakeholder kita ini tadi dia gaya komunikasinya seperti apa gitu. Nah, biasanya sedikit aja orang dominan situ gaya komunikasinya yang dia itu lantang, lugas gitu ya, nggak bertele-tele gitu. Lalu misalnya kalau yang steadiness biasanya dia stabil gitu ya. Lalu misalnya kalau yang intim gitu ya, dia itu sering keluar dari pembicaraan topiknya. Itu biasa seperti itu. Lalu misalnya ada yang cermat. Kadang misalnya kamu mendapatkan stakeholder yang kalau berkomunikasi selalu ada datanya enggak gitu. Nah, itu orang yang cermat. Dia mau berkomunikasi jika ada data. Nah, keempat itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Gitu. Mengidentifikasi sehingga pada saat ketemu, kita harus bangun kesetaraan. Orang yang lugas, gitu ya, orang yang to the point, dia juga suka orang yang to the point lawan bicaranya. Nah, jadi itu yang pertama yang harus teman-teman identifikasi. Kedua adalah terkait penampilan. Nah, ini teman-teman misalnya mitra bicara kita, gitu ya, dia sering memakai pakaian apa, gitu ya. Kita juga harus perlahan, gitu ya, mulai mengikutinya, tuh. Nah, tetapi ini tidak tidak saklek, gitu. Tetapi ini yang biasa saya lakukan. Dan alhamdulillah dari itu saya berhasil sekitar 29 dealer. Saya berhasil untuk dealing di 29 perusahaan untuk bekerja sama dengan perusahaan kita saat ini gitu. Nah, itu yang sudah saya lakukan saat ini. Pertama itu. Oke, dari Muhammad Rizky ada yang belum jelas? Terima kasih Bang, terima kasih. Oke. Terima kasih. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya dari Adinda Cici Jahira terkait ke kendali internal. Nah, orang-orang yang dibawa kendali internal itu dia speak up mungkin ya. Ini tolong dikoreksi. Dia tuh mengambil tanggung jawab misalnya dalam kerja kelompok dia mengerjakan tugas itu sendirian misalnya ya. Nah, lalu tiba-tiba dia speak up gitu. Speak up marah-marah gitu ya sama orang, sehingga itu justru tidak menumbuhkan rasa trust and respect. Justru kita jadi ya males sama orang itu gitu kan. Nah, jadi yang harus kita perbaiki adalah kalaupun kita ambil tanggung jawab gitu ya, kita kendali internal tadi gitu ya, kita harus bisa mengontrol emosi kita untuk tidak kita sampaikan keluh kesah, tetapi tahapnya adalah kita harus mengadvokasi
gitu. Kita harus mengadvokasi dia, kita harus mempengaruhi dia gitu. Jangan dengan kita marah-marah, tapi kita mengadvokasi. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu itu nanti seperti ini loh, gitu. Tujuan kita nggak akan bisa tercapai. Nah, kenapa minggu lalu saya yang ngerjakan gitu? Karena saya nggak mau kita kehilangan poin nilai ini. Gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, jadi walaupun teman-teman mengambil tanggung jawab di setiap tugas-tugas itu, ya teman-teman jangan speak up gitu ya. Itu yang nanti justru tidak menumbuhkan trust and respect. Oke, paling itu Dinda Cici. Masih ada lagi? Ada lagi? Ayo. Kalau nggak ada, saya yang mau bertanya buat memancing yang lain lah. Jadi sebenarnya ini praktisnya ya, kira-kira skill apa sih yang diperlukan ketika atau disiapkan? Ini kan mahasiswa tingkat akhir nih, sebagai antisipasi nanti ke depannya menghadapi dunia kerja. Kira-kira skill apa selain kan mahasiswa kuliah otomatis di dalam proses perkuliahan itu sudah ada ini. Nah, pengalaman yang Pak Robi miliki, jadi ketika masuk ke dunia kerja, kira-kira yang paling dibutuhkan itu skill apa sehingga nanti ini bisa memberikan improvement terhadap proses perkuliahan nantinya supaya ini bisa diselaraskan dengan dunia kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira tips praktis menghadapi kondisi atau situasi kerja yang tidak kondusif, terutama ini bagi pekerja-pekerja yang baru. Ini kan perlu adaptasi dan lain sebagainya. Nah, tentunya pasti yang akan dihadapi adalah permasalahan atau di lingkungan kerja yang memang tidak kondusif misalkan. Itu banyak terjadi. Saya pun mengalami itu. Nah, kira-kira tipsnya itu bagaimana untuk menghadapi itu sehingga nanti adik-adik ini bisa mempersiapkan diri ke depannya ketika masuk di dunia kerja. Dua saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Apri. Mungkin saya coba menginterpretasikan pertanyaan dari Pak Apri. Pertama adalah skill. Ya, skill apa yang kira-kira menurut pengalaman saya harus dibutuhkan atau yang kita punya ya untuk menghadapi konteksnya dunia kerja nih untuk adik-adik. Yang pertama adalah skill communication. Ini benar-benar menjadi skill utama kalau menurut saya. Karena menurut riset yang pernah buku yang saya baca bahwasanya 70% itu permasalahan disebabkan oleh komunikasi. Karena apa? Karena komunikasi itu kan interaksi antara dua orang gitu ya. Ya, ada yang pemberi pesan, ada yang penerima pesan gitu. Nah, biasanya ketidakkondusifan di dalam dunia kerja itu disebabkan oleh komunikasi. Kita selalu berasumsi apa yang kita sampaikan sampai ke orang yang mendengar itu sama gitu. Nah, maka sebab itu ada metodenya sebenarnya untuk berkomunikasi itu adalah metode SHIR namanya. Sensing, interpreting, dan juga responding gitu. Nah, makanya teman-teman harus punya skill ini. Kadang pada saat kita komunikasi ya di dalam dunia kerja gitu ya sama rekan gitu ya. Orang berbicara, kita itu selalu ibaratnya responnya kurang tepat gitu. Karena mungkin kita terlalu cepat untuk merespon. Makanya ada runtutan metodenya itu pertama sensing. Dari saat dia bicara kita coba sensing dulu nih. Apa sih ini pesan yang mau disampaikan gitu kan. Nah, di proses sensing itu ada konfirmasi. Kita harus confirm apa memang benar apa yang kamu sampaikan seperti ini gitu kan. Itu harus ada konfirmasi dulu. Oke. Lalu sudah kita sensing, lalu kita coba menginterpretingkan gitu ya. Gitu. Kita coba menginterpretasikan apa pesan yang disampaikan misalnya. Oke, dia menyampaikan bahwasannya
poinnya kamu harus melakukan kerjaan ini di jam sekian misalnya poinnya. Oke, lalu setelah itu kita harus respon. Responnya apa? Gitu. Responnya harus menjawab pesan dia sehingga tidak ada miskomunikasi. Nah, selama ini pengalaman saya di dalam dunia kerja banyak sekali orang-orang yang miskomunikasi dan itu meledaknya di ujung gitu. Di awal oke gitu ya. Oke, sip, paham gitu ya. Ternyata seminggu kemudian itu jadi bom waktu gitu. Tiba-tiba masalah itu muncul lagi. Nah, ini yang biasanya terjadi di dunia kerja. Maka dari itu skill komunikasi ini adalah yang harus dimiliki oleh adik-adik nantinya gitu. Dan kedua ada skill fleksibilitas dan juga agilitas gitu ya. Baru juga sama adaptif. Ya, kita sedang menghadapi dunia yang perubahannya cukup pesat gitu ya. Nah, ini juga teman-teman harus punya skill-nya. Karena orang-orang yang nggak siap atas perubahan itu biasanya nggak akan bisa bertahan lama di perusahaan atau di tempat di lingkungan kerja. Kenapa? Dia nggak open minded. Makanya teman-teman untuk bisa anti pecah ya, anti fragil tadi, untuk bisa punya agilitas tadi, teman-teman itu harus melakukan sesuatu yang bertolak belakang sama teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa melihat blind spot kita loh. Gitu. Semakin kita cepat menemukan blind spot kita, semakin bisa cepat kita solve. Dengan cara apa? Dengan kita mempelajarin banyak topik. Dengan kita mempelajarin banyak instrumen. Nah, dengan itu broad base kita itu bisa, fondasi kita itu bisa kuat, bisa besar fondasinya. Sehingga ketika nanti kita ada perubahan-perubahan gitu, kita cepat beradaptasi. Karena kita sudah banyak referensi. Kita sudah punya banyak literatur gitu. Nah, untuk menghadapi masalah itu. Paling itu Pak Pri. Ya, baik. Masih ada lagi? Ada lagi, ayo adik-adik. Kalau tidak ada lagi, ya kita akan sudahi sesi ini. Terima kasih Pak Al-Farabi yang telah berbagi pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa kami. Jadi itulah pentingnya ya komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu akan menentukan keberhasilan Anda, termasuk di dalam studi. Ketika kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pembimbing, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, yang terjadi adalah ya tadi, satu, kelulusan bisa terhambat, bahkan kalau misalkan tidak ada komunikasi, pembimbing nggak tahu problem Anda itu apa. Setuju, Pak. Jadi terbukalah tapi berkomunikasi yang baik dengan memperhatikan etika-etika dan rambu-rambunya. Itu. Dan itu nanti di dunia kerja akan Anda pakai semua. Kalau attitude dari sekarang tidak terbentuk, maka yang terjadi adalah itu akan terbawa di dunia kerja yang nantinya ya nggak akan membuat Anda bertahan. Maka mulailah dari sekarang. Ini kan sebentar lagi kan lulus, sebentar lagi akan menjadi alumni, sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Ya. Mudah-mudahan dua paparan dari dua narasumber tadi bisa memberikan bekal kepada adik-adik sekalian yang sebentar lagi akan memasuki dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia kerja. Kita berikan aplaus kepada kedua narasumber hari ini yang sudah luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan kepada Bu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih kepada Pak Apri sudah memimpin diskusi hari ini, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber. Kebetulan di sini Pak Nanang sudah keluar ya dari room kita. Nanti mohon izin Pak Apri untuk menyampaikan ucapan terima kasih kami dari panitia kepada beliau. Kemudian terima kasih juga kepada Bang Robi ini yang sudah memberikan sharing-sharing ilmu yang mungkin bisa jadi bekal buat adik-adik. Semoga adik-adik ke depannya bisa mengikuti jejak Bang Robi ya, yang begitu banyak pengalamannya di dunia pekerjaan. Baik, karena rangkaian acara kita sudah selesai, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih buat seluruh peserta seminar hari ini, dan juga terima kasih kepada semua yang telah membantu. Saya akhiri seminar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam juara. Titip Bu Suri, Ya. nomor handphone Cici sama tadi yang nanya Muhammad Akbar. Rizky. Rizky. Ya, Oke. Rizky. Boleh Ya, nanti kita dibantu share share ke ya, Pak ya. Iya, baik Pak. Nanti ada tim panitia yang akan menghubungi ke Bang Robi ya untuk kontak nomor dari penanya tadi. Cici dan siapa tadi ya? Rizky Akbar. Rizky Akbar ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Saya izin ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak Apri. Terima kasih Pak Apri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.